Baik, apa kabar bolo-bolo semua? Ya, semoga baik-baik dan sehat-sehat selalu. Kali ini tema yang akan saya bawakan adalah mampir di Bandung dan Bogor ya. Ini pada waktu kita ada perjalanan ke Bandung kemudian dilanjutkan ke Bogor. Nah, bolo-bolo semua ya, teman-teman semua, ini adalah cerita saya ya sepanjang pada saat perjalanan dinas keluar kota atau pada saat mengisi acara di suatu kota atau perjalanan pribadi atau perjalanan pada saat diajak makan bersama mitra-mitra. Nah, teman-teman bolo-bolo semua, sengaja saya samakan siapa yang mengajak kami atau dengan siapa yang mengajak kami, tapi karena ini adalah mampir makan di suatu tempat, di sebuah resto, dan kita melihat tempat makannya itu dan menunya serta mungkin tempat parkirnya barangkali atau mungkin berapa meja dan sebagainya. Dan saya sangat tertarik dengan tempat makan yang terutama memiliki tempat atau ruang untuk sebuah acara, baik itu untuk hajatan, untuk kemudian rapat atau mungkin untuk kumpul keluarga dan sebagainya. Ya, nah bolo-bolo, kalaupun diizinkan maka oleh pemiliknya, kadang kami juga akan kami sampaikan tentang energi keseimbangan ya. Harapannya adalah apa? Untuk membantu supaya aura lokasi tempat usaha baik resto ataupun makan ini akan menjadi lebih aman ya. Jadi ada selain lokasi yang strategis, selain menu yang bagus dan enak ya, tentu saja ada hal-hal lain yang bisa membantu untuk lokasi tempatnya, tempat makan atau resto ini menjadi nyaman untuk para pengunjung ya. Itu pun kalau diizinkan sama pemiliknya. Dan di sini tidak saya kupas tentang itu ya. Nah, bolo-bolo semua ya, perjalanan Bandung dan ke Bogor ini kita mampir di dua tempat, yaitu yang pertama di Kampung Kuring, yang kedua di Desaung Bogor. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu Kampung Kuring. Kampung Kuring ini ada di Jalan Ciampelas nomor 30, Taman Sari, Kota Bandung, di mana ini adalah rumah makan sajian khas Sunda. Ya, tentu saja di Jawa Barat. Ini rata-rata adalah makanannya, tempatnya adalah sajiannya khas Sunda. Dan di sini saya sudah pernah makan kurang lebih 3 atau 4 kali ya, karena ini tempatnya memang lokasinya strategis dan di mana-mana ya. Kemudian ini dekat dengan tempat tujuan kami, sehingga kalau kami mau makan siang tinggal kita ke sini jalan kaki sudah cukup ya. Jadi kita tidak menggunakan dengan kendaraan atau sepeda motor di kendaraan umum ya, tetapi kita cukup jalan kaki karena tempat ini dekat dengan tempat tujuan kita yang akan kita tuju. Nah, di Kampung Kuring ini tentu saja disajikan ya menu-menu, di mana menu-menu ini khas Sunda. Nah, kita lihat dulu sebelum kita masuk, kita memiliki tempat parkir yang cukup lumayan, ada sekitar 8-10 mobil. Ini cukup ya teman-teman bolo-bolo semua ya. Jadi ini lokasinya ada di Jalan Ciampelas, di mana ini ada di perempatan di pojokan, dan di sini bisa menampung 8-10 mobil ya, di luar sepeda motor. Dan mungkin masih bisa lebih lagi kalau kita bisa memarkir di sebelah-sebelahnya dengan bantuan tukang parkir yang ada di sini. Nah, bolo-bolo semua, menu-menu yang disajikan ya khas Sunda adalah seperti ini. Ya, ada ayam ya, ada ayam bacem yang nantinya akan digoreng kembali supaya tetap hangat ya. Ini bisa juga untuk tempenya misalnya minta digoreng kembali atau supaya hangat, bawaannya juga bisa digoreng lagi, tapo pergesennya digoreng lagi, itu bisa ya supaya hangat. Disajikan juga ada pepesnya, ada ikan mas, ada ayam, ada pepes tahu, dan kemudian ada daging, ada jeroan ya dan sebagainya. Silakan memilih, silakan mengambil sesuai dengan takaran dan sesuai dengan keinginan masing-masing yang pengen apa, yang pengen dijadikan sebagai teman makan siang. Nah, bola-bola semua ya, yang khas di sajian rumah makan Sunda ini adalah salah satunya adalah dengan lalapannya ya. Di sini sudah disajikan lalapannya, ada ketimun dan lain sebagainya di situ. Dan ada sambelnya. Nah, di sini uniknya adalah sambelnya ada 3 macam. Ada sambal hijau, ada yang sambal terasi sepertinya ya, kita coba di situ. Ada sambal biasa yang di situ ya. Jadi silakan ambil sesuai dengan selera ya, tapi dengan catatan etikanya adalah kalau kita mengambil sendiri seperti ini adalah ya tolong dihabiskan ya, kira-kira begitu. Jadi sambelnya juga habis, nanti lalapannya juga habis di sini ya. Seperti itu ya teman-teman semua, kita kalau mau makan di tempat sajian Sunda, jadi lalapannya biasanya mengambil sendiri ya.
Nah, kemudian teman-teman semua, setelah kita makan di sana ada sekitar juga 8 sampai 10 kursi. Di situ ada kurang lebih sekitar 8 sampai 10 kursi ini kurang lebih 8 sampai 10 meja, maksud saya ini kurang lebih terisi dengan satu mejanya 4 kursi ya. Jadi kira-kira bisa cukup seperti itu, atau juga sekitar 6 sampai 8 meja di mana itu ada 2 ataupun 4 kursi di situ. Jadi cukup lumayan ramai ya teman-teman semua di sini. Kemudian perjalanan kita lanjutkan setelah acara di Bandung kita selesai, kemudian kita lanjutkan ke De Saung ya. Kita makan siang di sana setelah kita kumpul-kumpul, kemudian kita lapar, kita memilih tujuan kita ke De Saung Resto Nursery yang beralamat di sisi Ampera, Jalan Raya Gadok, Bogor. Ya di mana di sini? Ya di mana di sini kita masuk pada saat setelah pas hujan ya. Jadi kita pada itu gerimis, kemudian hujan sudah selesai, baru kemudian kita makan ya. Karena kita membawa banyak orang di sini, maka kita mencari tempat yang dimana bisa untuk makan rame-rame ya. Nah ini tempat parkirnya ya teman-teman, bolo-bolo semua. Parkirnya di De Saung ini cukup lumayan banyak untuk bisa menampung mobil dan sepeda motor, ada tempat parkirnya sendiri. Ya ini lokasinya cukup recommended untuk ya parkir dan untuk tempat untuk ngumpul banyak orang ya, karena tempatnya juga cukup luas dan ini berundak, jadi ada bagian yang rata di bagian atas, kemudian nanti ada saung-saung yang ada di bagian bawahnya. Nah teman-teman semua ya, di sini adalah tempat untuk memasak utamanya di sini ya, di bagian atas, di mana ini adalah tempat utamanya. Kemudian di sebelahnya di sini ada kasir. Jadi bagian atas ini ruang untuk parkiran motor, pakaian mobil, sekaligus untuk tempat ruang memasak, ada tempat bagian memasak juga, nanti bagian kasir ada di bagian atas. Nah posisi untuk makannya ada berundak ke bagian bawah. Nah kita masuki ke tempat saung-saungnya, jadi nanti akan ada ornamen-ornamen seperti ini, plastik dan lain sebagainya, kaleng dan sebagainya yang nanti tidak terurai ya, atau mungkin sampai terurai 450 tahun dan sebagainya. Ini hanya untuk mengingatkan kita untuk membuang sampah ya, dimana sampah itu yang organik, yang tidak organik tentu saja harus diperlakukan terlebih dahulu atau dikumpulkan dan dijual. Karena untuk plastik-plastik yang seperti ini ada juga yang menerima untuk botol-botol plastik ya, bisa dijual, dikumpulkan dan diberikan kepada mereka yang bisa untuk menggunakan plastik ataupun botol bekas ini. Nah bolo-bolo ya mitra-mitra, ini adalah tempat di mana tempat untuk parkiran motor ya, ini parkiran motor daripada karyawan, dan ada tempat untuk menempatkan ya kayu-kayu bakar ya, karena tadi ada hujan dan sebagainya, ini ditutup dengan terpal ya untuk menjaga supaya tidak basah dan bisa digunakan untuk memasak. Jadi ada yang memasak dengan menggunakan kayu-kayu bakar seperti ini. Nah sahabat-sahabat bolo-bolo ya, kemudian kita masuk ke bagian dalamnya, ada saung-saung yang bisa kita lewati. Tapi saya rasa kalau kita memilih di sini kayaknya kurang begitu luas, karena orang yang kita bawa agak lumayan ya. Jadi membutuhkan tempat yang agak sedikit luas, dan itu ada anak-anak juga. Jadi kita memilih untuk terus ya, jadi ada sekitar saung di sini kurang lebih sekitar 25 sampai 30 saung ya, di mana setiap saungnya itu bisa ditempati kurang lebih sekitar 10 orang ataupun beberapa orang ya, jadi sekitar 8 sampai 10 orang. Dan di tengah-tengah di sini ada kolam-kolam ya, di mana ini untuk tempat-tempat ikan, untuk kita bisa lihat-lihat jalan-jalan di situ. Tapi kami masih memilih saung yang berada di bawahnya. Ya karena di saung di bawahnya di situ ada suatu tempat di mana ini adalah tempat untuk teman-teman anak-anak bermain sambil menunggu menu yang kita pesan itu datang ya, tempat daerah di mana untuk bermain-main di sini ya, tempat di mana bisa untuk jalan-jalan di sini sambil menghirup udara segar dan melihat pemandangan di sekitar kita. Nah ini lokasi ini memang luar biasa ya, kita lihat di sini ada berbagai saung di sini, kemudian di bagian bawah ini ternyata juga ada joglo ya, semacam joglo di situ bagian pojoknya. Itu digunakan, ada ibu-ibu ataupun kelompok dari ibu-ibu yang sedang punya acara di sana ya. Ini karena tadi pagi hujan, mungkin dia memilih untuk tempat di sana untuk ngumpul-ngumpul untuk acaranya. Nah kita melihat di sini ada mendekat ke daerah tempat di mana ada daerah untuk bermain dan untuk jalan-jalan di sekitar sambil menunggu menu yang kita pesan itu datang. Nah kemudian ada tempat lagi di mana di situ ada tempat yang kalau tidak hujan, yaitu kita bisa membuka meja dan kursi di situ
untuk bisa acara pagi atau mungkin malam hari ya, terbuka ya. Jadi ada tempat terbukanya, ada tempat tertutupnya apabila kala hujan seperti pada saat kami datang. Nah, kemudian ada di sini juga tempat untuk ngumpul ya, tempat untuk ngumpul yang bisa disewa barangkali di sini karena sudah ada meja-meja kursi seperti itu. Kalau misalnya malam hari, acaranya dari pagi hingga malam hari, ataupun acara ada yang bisa menginap di situ, mungkin ini bisa dipakai untuk sebagai tempat untuk ngumpulnya. Ya, tempat ini adalah ada tulisannya di sini adalah Rancak Bana. Jadi ada tempat untuk ngumpul acara terbukanya, ada ngumpul nanti untuk acara tertutupnya, sekaligus untuk istirahatnya, dan menu-menunya nanti akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang dipesan pada saat acara. Kemudian untuk toiletnya ini ada tempat tersendiri ya, cukup bersih sepertinya di situ. Kemudian ada yang toilet jongkok dan ada toilet yang duduk. Jadi di sini ada 2 toilet dalam satu tempat di sini yang bisa kita gunakan. Ya, jadi ini adalah di daerah Bogor yang kami lihat di situ sambil kita menunggu, sambil kita jalan-jalan. Nah, ini ada tempat-tempat atau lokasi-lokasi di mana ini sebagai tempat untuk melihat lingkungan, menghirup udara segar dan seterusnya. Jadi ini luar biasa tempatnya, ya. Recommended untuk keluarga-keluarga yang barangkali kepengen hadir di sini. Nah, bolo-bolo semua ya, teman-teman semua, The Saung Resto dan Nursery ini yang ada di Gadok ini ya. Ini menu-menu yang ditampilkan di sini ada menu ikan ya, berbagai macam ikan, ada gurami, ada nila ya, kemudian ada ikan mas juga, kemudian ada berbagai macam pepes, kemudian ada berbagai macam ikan asin dan olahannya ya, kemudian ada juga Chinese food ya, ini barangkali kalau kita kepengen menu-menu yang lain ya, kemudian sop dan sate juga ada di sini. Kemudian macam-macam nasi, jadi tidak hanya nasi putih saja, tetapi ada juga nasi goreng, nasi bakar, nasi timbel, dan berbagai jenis olahan daripada ayam di sini yang berbagai macam juga banyak. Nah, selain ayam juga ada bebek yang bisa dipesan, yaitu bisa setengah ekor atau per ekor dengan berbagai olahannya. Bolo-bolo semua, ya setelah sekian waktu kita menunggu, tentu saja pesanan yang kita pesan hadir, dan yang jangan lupa kalau kita makan di Bogor kita pesen talas ya. Ini recommended banget karena Bogor ini kan daerahnya talas ya, kan berbagai macam talas ada di situ. Ya, kita pesen talas goreng. Nah, ini sebagai camilan yang nikmat ya barangkali di situ, dan itu recommended. Ya, kemudian kita juga pesen karedok ini sebagai sayurnya, sebagai teman daripada pesanan kita yang lain, yaitu kita berupa tidak memesan ayam ataupun bebek, tetapi kita memesan gurami. Jadi guraminya ada gurami biasa yang digoreng biasa, kemudian gurami terbang, ya, kemudian gurami kecap ya di sini. Nah, kemudian ada karedok, kemudian ada tempe ya, tempe goreng tepung. Kemudian ada juga nanti yang di sini ya, ini kita lihatkan dulu yang talas goreng ya, ini talas gorengnya seperti ini tampilannya ya, 1 porsi. Kemudian gurami terbang, dan ini adalah karedoknya, dan ada bakwan jagung selain tempe tadi untuk menemani kriuk-kriuknya. Nah, bola-bola semua, setelah kita selesai makan rame-rame, menuntaskan makan siang kita, kemudian kita naik ke atas ke tempat parkiran sekaligus kita membayar. Nah, di sini ada batasan antara pembeli ya, konsumen yang mau bayar dengan tempat untuk membayar di kasirnya. Jadi tempat untuk membayar di sini adalah ada tempat yang khusus seperti ini, kemudian ada pot-pot di sebelahnya, dan ada kursi-kursi andai kata nanti kalau terjadi antrian, jadi ada tempat untuk duduk, jadi tidak perlu ngantri di belakangnya, cukup kita duduk di belakang di sini sambil menunggu pembayaran. Nah, kemudian baru kita ke tempat mobil ataupun kendaraan yang membawa kita ke sini. Ya, ini seperti itu. Ya. Nah, bolo-bolo semua, itu tadi cerita saya tentang perjalanan saya ke Bandung dan Bogor. Ya, di situ kita ada 2 tempat yang kita kunjungi dan recommended ya, dan tetap semangat, tetap bahagia dan jalan-jalan. Terima kasih telah melihat channel ini ya, teman-teman semua, dan kita ketemu di live waktu dan di live tema. Bye.